Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Dr. Andes Haji Totong Sunardi, Magister Manajemen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Nesa. Kembali lagi bersama saya Misel Kesia Suci Ramadita dan partner saya Evalia Putri. Hai Sobat Podnes, apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, hari ini Studio Nesa TV kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Totong Sunardi MM. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Baik Pak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik anak-anakku. Lancar ya Pak puasanya? Alhamdulillah sehat-sehat lancar puasa. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih tujuan berpuasa di bulan Ramadan ini? Baik, tujuan berpuasa sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yang mana di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada hakikatnya tujuan berpuasa itu adalah untuk mencapai derajat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk landasan hukum-hukum puasa itu gimana ya? Bahwa landasan hukum puasa, perintah berpuasa itu sudah lama sekali. Bahwa puasa itu bukan hanya diwajibkan orang-orang Islam saja, tapi diwajibkan pada umat-umat sebelum kepada agama Islam. Umat-umat yang lain pun ada perintah berpuasa seperti yang tadi katakan Bapak pada surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa berpuasa itu diwajibkan bukan hanya kepada orang-orang Islam tetapi pada umat-umat sebelumnya. Mengapa puasa Ramadan dilakukan selama sebulan penuh? Ya, karena zaman Rasulullah sebenarnya puasa itu perintah Allah terdahulu itu tidak 1 bulan, tetapi beberapanya. Ini adalah pilihan yang paling bijaksana, pilihan yang baik, karena Rasulullah SAW tahu kondisi umatnya bahwa kalau seandainya puasa setiap hari tanpa ada berbuka, pasti akan mengalami kelelahan, pasti akan mengalami ketidakmampuan. Maka diambil kebijakan jalan tengah bahwa ibadah puasa itu hanya 1 bulan saja. Lalu Pak, bagaimana kalau kita ini punya hutang Ramadan dan belum tergantikan gitu pas datang bulan Ramadan berikutnya? Oh ya, baik. Bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada orang yang mampu. Apabila tidak mampu, maka dalam agama ada yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Nah, ini rukhsah untuk keringanan bagi yang memang ada halangan, maka tidak wajib berpuasa, tetapi harus diganti di hari-hari yang lain. Misalkan 1443 kita ada bolong katakanlah seminggu, terutama untuk yang kaum hawa atau perempuan biasanya datang haid ataupun men, maka itu sebelum masuk ke 1444 Hijriah sebelumnya harus diganti dulu, dibayar dulu hutangnya. Itulah keringanan yang ada dalam agama kita, agama Islam. Jadi gitu ya Pak. Siapa saja sih Pak umat muslim yang diwajibkan untuk berpuasa? Ya baik, bahwa berpuasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Itu tidak wajib kalau orang yang tidak beriman. Tetapi yang beriman pun
ada syarat-syaratnya lagi. Pertama adalah harus Islam, kemudian harus baligh, kan gitu. Kalau yang tidak baligh, ya katakanlah baligh itu umur 17 tahun, itu tidak diwajibkan. Nah, itu adalah syarat-syarat wajibnya berpuasa. Kemudian harus mampu, kalau tidak mampu juga tidak diwajibkan. Jadi Pak, kalau misalnya pahala puasa itu hilang meskipun sah puasanya, apa sih Pak yang kira-kira kegiatan itu tuh yang bisa menghapus? Ya, jadi puasa itu kata Allah, semua ibadah adalah untuk dirinya sendiri, kecuali adalah puasa. Puasa itu adalah aku yang akan membalasnya, kata Allah. Tetapi siapa yang akan dibalas, yang mendapatkan pahala puasa itu? Tentunya adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Apa ada yang tidak baik dan benar? Ada waktu melaksanakan ibadah puasa, tetapi panca inderanya tidak ikut berpuasa. Matanya digunakan untuk melihat yang tidak baik, hatinya, mulutnya berkata kotor, mulutnya gibah, mulutnya ngomongin orang, kemudian juga tangannya dipakai untuk melaksanakan yang tidak baik. Nah, hal-hal seperti inilah yang merusak kepada amalan-amalan ibadah puasa. Walaupun yang bersangkutan secara fisik kelihatannya puasa, tetapi sesungguhnya pahala ibadah puasanya adalah rusak. Nah, itu. Bagi pelajar, bagaimana memanfaatkan suasana berpuasa sekaligus mendapatkan pahala? Oh ya, sangat baik sekali ya. Seorang siswa-siswi sekaligus untuk belajar juga melaksanakan ibadah puasa. Bahwa dikatakan puasa itu adalah tarbiyah, bulannya untuk belajar. Maka dikatakan bahwa puasa itu adalah bulan-bulan tarbiyah. Artinya pada saat berpuasa pun kita harus dituntut untuk selalu belajar, dan belajar. Kenapa? Karena belajar itu adalah kewajiban, tidak terhalang oleh waktu, tidak terhalang oleh keadaan seperti pada puasa. Justru pada bulan puasa ini dengan belajar akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, bagaimana nih menurut pandangan Bapak dengan diadakannya pesantren kilat di SMK Negeri 1 Kota Bumi? Oh, sangat luar biasa. Kami atau saya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Utara mengapresiasi kegiatan pesantren Ramadan atau pesantren kilat yang dilaksanakan oleh SMK 1 Kota Bumi ini. Karena paling tidak anak-anakku yang ada di SMK 1 Lampung Utara ini akan mendalami nilai-nilai agama, baik secara kognitif pengetahuan, kemudian psikomotor, mungkin nanti akan diajarkan praktek-prakteknya, apakah itu praktek sholat, atau praktek mengaji, dan praktek toharoh, ataupun praktek-praktek yang lainnya. Jadi sangat luar biasa, dan saya mengapresiasi kegiatan daripada pesantren kilat atau pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh SMKN 1 Kota Bumi ini. Tujuannya diadakan pesantren kilat ini apa sih Pak? Itu tadi yang saya katakan, bahwa tujuan daripada pesantren kilat itu paling tidak bahwa siswa-siswi peserta didik di SMK 1 Lampung Utara itu mendalami nilai-nilai agama. Kenapa mendalami? Karena sesungguhnya anak-anak kita ini di umur-umuran pada SMK ini bukan anak-anak kecil lagi dan bukan juga dewasa. Jadi secara dia bekas, sesungguhnya dia sudah punya pengetahuan tentang agama pada waktu masih anak-anaknya. Nah, sekarang inilah kita tinggal mendalami saja. Contoh, membaca ayat suci Al-Quran. Dari anak-anak saya yakin bahwa anak-anak itu sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran, tetapi harus didalami lagi. Bagaimana? Itu bagaimana belajar tajwidnya agar tidak salah baca. Karena kalau salah baca dalam Arab adalah akan salah pula maknanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan mendalami nilai-nilai agama. Bagus banget ya tujuannya. Kalau pesan Bapak nih buat perbaikan penyelenggaraan pesantren kilat untuk anak SMK di tahun yang akan datang, gimana nih Pak? Ya, jadi kesan saya selaku Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Utara bahwasanya penyelenggarannya sudah baik. Ya, tetapi harapan ke depan agar dilaksanakan lebih baik lagi, direncanakan dari awal. Kemudian juga saya harapkan narasumber yang akan menjadi tutor-tutornya
yang akan jadi bahan-bahan pembelajarannya, ini tolong dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Saya harapkan nanti narasumbernya itu yang kompeten betul. Kalau bisa memang yang lulusan pondok pesantren. Karena kalau belajar agama itu harus ada sanadnya. Tidak boleh bahwa belajar agama belajarnya bukan dari sanadnya. Itu karena hanya nantinya itu hanya tahu kulitnya saja. Harapan kita bahwa yang akan datang itu para narasumbernya carilah orang-orang yang memang bersanad. Artinya lulusan pondok pesantren mana, kemudian nantinya sanadnya kemana, hingga apapun nanti yang akan disampaikan oleh narasumber itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dari pesantren gitu kan dia lebih tahu ya Pak tentang ilmu agama. Ya, Apa yang disampaikan juga langsung sumber-sumber yang sudah berkompeten, Iya, gitu ya. Jadi dia mempunyai kompetensinya, mempunyai keahliannya, sehingga tidak diragukan lagi ilmu pengetahuan agamanya. Itu saya rasa. tahun depan gitu ya. Terima kasih atas pesan dan waktunya. Baik, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini, kita bisa melaksanakan sampai dengan 1 bulan lamanya, kemudian juga bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.